Di mana Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik biodiesel milik PT John Lynn Group di Kalimantan Selatan. Dalam peresmian tersebut, Presiden menegaskan pentingnya pengolahan minyak sawit mentah atau CPO di Indonesia. Presiden meyakini hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik biodiesel milik PT John Lynn Group di Kalimantan Selatan. Pada peresmian tersebut, Jokowi menegaskan pentingnya pengolahan minyak sawit mentah di Indonesia. Menurut Presiden, hilirisasi industri menjadi penting bagi Indonesia. Pemerintah akan mendorong hilirisasi bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya. Hilirisasi diyakini memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Adapun beberapa produk yang dapat diproduksi dari sawit selain biodiesel, yakni minyak goreng hingga bahan baku produk kosmetik. Sehingga nantinya Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah. Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai kita mengekspor raw material, jangan sampai kita mengekspor bahan mentah. Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan dan harus kita paksa untuk dilakukan. Oleh sebab itu saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PT John Lynn Group membangun pabrik biodiesel, artinya ini mengindustrialisasikan CPO ke biodiesel. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan Indonesia memiliki potensi besar dalam industri kelapa sawit. Produksi CPO Indonesia mencapai 52 juta ton per tahun. Angka tersebut membawa Indonesia sebagai produsen terbesar CPO di dunia. Industri kelapa sawit juga diyakini memberi dampak pada masyarakat mengingat 40% produksi CPO merupakan milik petani rakyat. Tim Liputan ADX Channel. Oke, soal biodiesel ini memang merupakan energi alternatif ya, pengganti energi fosil dan dinyatakan lebih ramah lingkungan. Tapi sebenarnya ketika misalnya ke depannya kita menggunakan biodiesel ini yang berbahan baku atau berbahan dasar CPO, tetap ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya kalau mungkin penggunaan CPO lebih banyak, artinya kan mungkin penanamannya begitu ya juga harus lebih banyak. Nah itu kan juga harus membutuhkan lahan juga yang lebih besar. Jadi memang tetap ada konsekuensinya, itu juga harus dipikirkan kembali. Oke, artinya memang perlu dihadirkan sebuah teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas tanaman sawit tanpa harus melakukan ekstensifikasi lahan. Karena impres moratorium lahan sawit itu berakhir pada tanggal 19 September lalu dan belum ada kelanjutan apakah kemudian ekstensifikasi lahan diperbolehkan atau enggak. Ini yang harus kita jagain sama-sama lah ya.